memulai kegiatan kita, awali dengan doa untuk itu Ibu Ira dan Mari kita berdoa dalam Baik, terima kasih Ibu Ira yang sudah memimpin kita dalam doa untuk kegiatan pembukaan ini. Jadi kegiatan kita hari ini saya akan mempresentasikan tentang destinasi budaya positif. Ya, budaya positif ini apa yang akan kita terapkan di sekolah kita nanti. Dan ini kan berbeda saya sebagai calon guru penggerak. Untuk budaya positif kita akan melihat konsep inti budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Itu yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua, nilai kebajikan. 3, motivasi perilaku manusia. 4, keyakinan kelas. 5, kebutuhan dasar manusia. 6, posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ya, kita akan bersama-sama melihat untuk yang pertama disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdaya peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Biasanya kita kalau misalnya ya anak-anak disiplin nanti Pak Guru kasih permainan, itu sebenarnya tidak sesuai dengan disiplin positif yang diharapkan. Sebagai pendidik, kita akan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai kebajikan ini pada institusi atau organisasi dapat berbeda-beda, tapi semua memiliki tujuan mulia. Yang pertama itu ada profil pelajar Pancasila dari nilai beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan nilai positif itu toleransi, rasa hormat, integritas, mawas diri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Untuk selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu adalah dorongan yang datang dari manusia dengan kesadaran atau ketidaksadaran untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan tertentu. Seperti kita ketahui, perilaku manusia dipengaruhi oleh motivasi atau dorongan untuk kepentingan yang memenuhi kebutuhan dari seorang individu. Ya, seperti di bawah. Biasanya seorang melakukan motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada yang melakukan sesuatu itu supaya tidak dapat hukuman. Ada juga yang melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada. Biasanya dia berusaha untuk mendapat penghargaan, misalnya jadi guru teladan dan lain-lain. Dan yang ketiga, motivasi terjadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, untuk contohnya ada di sebelah. Ini sebagai contoh. Contoh tadi yang pertama, Ibu Ani selalu datang ke sekolah tepat waktu karena takut aturan dengan teguran kepala sekolah. Terus yang kedua, Ibu Ani datang ke sekolah tepat waktu untuk mendapatkan penghargaan guru terbaik di sekolah. Biasanya sekolah-sekolah yang mengadakan penghargaan seperti ini, biasanya ada nih. Untuk yang kedua, yang ketiga, Ibu Ani datang ke sekolah tepat waktu karena bertanggung jawab dan menjadi teladan untuk murid. Nah, menurut Bapak Ibu, nomor yang mana nih? Nomor 3. Nomor 3. Oke, baik, nomor 3.
Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini biasanya yang sering terjadi di sekolah. Nah, perbedaan dari ketiga ini, kalau untuk hukuman itu biasanya tidak terencana, dia terjadinya tiba-tiba. Contohnya Anda datang terlambat, kau berlutut. Nah, itu menjadi hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Misalnya dia terlambat, dia datang, oh ini saya enggak buru, buat apa saya ini? Nah, dan yang ketiga bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Biasanya suruh berlutut itu bagian dari hukuman fisik ya. Terus yang berikut konsekuensi. Konsekuensi biasanya terencana atau sudah disepakati sebelumnya. Misalnya kalau misalnya tidak kerja PR, konsekuensinya apa? Tidak ada nilai atau menulis ulang soal itu sebanyak berapa pun kali misalnya satu lembar, itu bagian dari konsekuensi. Murid selalu dibuat tidak nyaman di situasi ini. Jadi ketika konsekuensi itu kita terapkan, murid dia akan merasa selalu tidak nyaman. Untuk restitusi, prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau misalnya murid melakukan kesalahan, yang kita lakukan restitusi ini. Jadi dia ada beberapa cara yang sebentar kita lihat bersama. Terus yang berikut proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, kita masuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dari pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu biasanya bersifat abstrak. Kita mengajak teman-teman murid-murid untuk melihat keyakinan kelas. Mereka menyusun keyakinan kelas, baru kita susun berdasarkan apa yang sudah ditulis oleh peserta didik. Yang berikut berupa pernyataan universal. Dan yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Dibuat dalam pernyataan positif itu misalnya begini. Misalnya murid dia bilang, saya mau kelas saya datang tidak ada yang terlambat. Berarti dalam pernyataan positifnya itu kita buat di dalam keyakinan kelas itu datang sekolah tepat waktu. Itu pernyataan positif. Atau misalnya tidak menyontek. Itu kira-kira pernyataan positifnya bagaimana? Kalau tidak menyontek, ya mengerjakan pekerjaan dengan jujur. Terus tidak boleh ganggu teman. Itu pernyataan positif misalnya bagaimana? Nah, kalau tidak mengganggu teman itu pernyataan positif misalnya saling menghargai. Nah, itu pernyataan positif. Terus yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Buat jangan banyak-banyak. Kalau sampai 15 memang anak-anak lupa semua. Terus yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Berarti tidak disusun sendiri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Satu itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima itu penguasaan. Biasanya murid kita itu melakukan kesalahan pasti di antara ini 5, tidak ada yang lain. Misalnya dia ambil makanannya teman, itu mungkin di antara 5 pengaruhnya di sini mungkin karena dia rasa lapar. Kalau kebutuhan makan, kalau rasa lapar berarti dia masuk dalam kebutuhan hidup, bertahan hidup dan lain sebagainya. Sebentar kita bahas lagi. Dan selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu tadi saya jelaskan kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan yang tetap bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok.
Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kita lanjut yang keenam, posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru ini yang sering terjadi di lingkungan sekolah kita. Yang pertama, penghukum. Mungkin bisa ditulis atau foto. Sebentar ada pertanyaan, kita jawab bersama. Apakah sesuai dengan yang kita jawab atau tidak? Coba difoto dulu. Ini ada yang pertama, 5 posisi kontrol guru itu. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Ini contoh 5 posisi kontrol guru. Nah, kita lihat dari satu contoh kasus. Kasus murid tidak memakai seragam lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kasus saat upacara bendera ini, penghukumnya seperti ini. Ketika dia melakukan kesalahan, dia dinyatakan sebagai penghukum. Jika kita memanggil murid yang melakukan kesalahan itu, kita bilang, ya, sekarang kamu hormat bendera selama 1 jam. Itu kita guru, itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu kita sebagai guru pasti kita akan tanya, sudah berapa kali kamu mengecewakan ibu? Karena kalau kita menyampaikan hal itu, peserta didik dia akan merasa bersalah. Ya, aduh, ibu ini seomong ulang-ulang, saya buat lagi. Terus sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini biasanya guru-guru menyampaikan hal-hal seperti ini. Kamu sadar melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Biasanya ini sebagai pemantau. Kita lihat karena berdasarkan aturan yang sudah kita terapkan. Kalau misalnya murid melakukan kesalahan, konsekuensinya apa? Nah, penyampaian seperti ini. Ini kita guru sebagai pemantau. Terus yang berikut, guru sebagai teman. Nah, biasanya guru-guru sampaikan seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan lagi ya. Nah, ini kalau kita menyampaikan hal-hal di mana kita menempatkan diri sebagai teman kepada murid-murid. Sedangkan yang kelima, sebagai manajer, biasanya menyampaikan begini. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Berarti kita menyatakan peserta didik, dia bisa melihat kembali kesalahan apa yang dilakukan dan bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahannya. Itu kita guru sebagai manajer. Nah, ini ada contoh beberapa posisi kontrol. Nah, di atas posisi kontrol, apakah aku? Nah, coba lihat di sini. Dari saya kecewa sekali dengan kamu. Kita lihat dari apa yang sudah difoto tadi. Kira-kira posisi kontrol apa yang ada pada guru yang menerapkan kalimat seperti ini? Kita lihat contohnya. Contohnya di sini. Membuat rasa bersalah. Terus yang berikut. Posisi kontrol, apakah aku? Kamu terlambat. Sekarang kamu lari 10 putaran. Penghukum, coba kita lihat. Iya, sebagai penghukum. Soal yang berikut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Manajer, coba kita lihat. Baik, benar sekali, manajer. Selanjutnya, kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Pemantau. Ada yang lain? Penghukum. Coba kita lihat. Dia sebagai pemantau. Karena tadi kita ketika dia melakukan kesalahan ada konsekuensinya apa? Itu sebagai pemantau. Oh, masih ada lagi yang terakhir. Ayolah, lakukan ini demi bapak atau ibu ya. Kira-kira sebagai
Ya, sebagai teman. Kita masuk yang berikut, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Biasanya untuk melakukan segitiga restitusi ini kita melakukan menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Oleh karena itu sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, kita harus buat keyakinan kelas dulu. Ya. Jadi untuk menstabilkan identitas berdasarkan prinsip berbuat salah itu merupakan sebagai bagian dalam pembelajaran. Menstabilkan identitas kalau misalnya murid melakukan kesalahan, kita ajak dia duduk dan kita boleh tanya hal seperti ini. Baru kita menjelaskan memang berbuat salah itu wajar. Manusia tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Bapak Ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Misalnya contoh ada dua anak yang berkelahi. Jadi hal-hal ini kita bisa terapkan. Ini untuk menstabilkan identitas agar ketika kita tanya itu mereka bisa menjawab sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, kalau validasi tindakan yang salah itu ini, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Nah, pasti dia akan menjawab dengan alasan yang benar-benar dia lakukan. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu pasti mereka menjawab sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Tapi kalau kita sudah dengan bentak-bentak, jauh sudah mulai tingkat tunjuk di sebelah, akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, kalau menanyakan keyakinan ini, apa keyakinan kelas kita? Itu kalau melakukan kesalahan kita harus tanya keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu harus membuat keyakinan kelas dulu, baru hal ini kita bisa terapkan di kelas. Penutupnya, di dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi terima kasih Bapak Ibu, presentasi saya telah selesai. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya, ya kesempatan saya berikan. Ya silakan Bu Vin. Untuk mengenai tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, Ya. bisa dijelaskan sedikit tentang prosedur pembentukannya. Cukup secara garis besar saja. Oke, baik. Prosedurnya. Nah, ini contoh kesepakatan kelas yang sudah kami terapkan tadi. Untuk menentukan kesepakatan kelas, yang pertama memang harus kita melakukan itu bersama-sama dengan murid. Ya, tidak langsung kita ambil kesepakatannya sendiri-sendiri. Kenapa harus dengan murid? Agar mereka juga bisa tahu, oh ternyata kesepakatan yang kita buat itu harus bisa ditaati bersama. Karena itu kita bersama murid yang melakukannya. Jadi tidak sendiri-sendiri. Kalau dengan murid, mereka dengan sendirinya mereka merasa, oh yang saya buat ini harus saya taati. Oleh karena itu kita menjelaskan dulu apa manfaat dari keyakinan kelas. Setelah itu di dalam kelas kita mulai mengajak peserta didik untuk membuat keyakinan apa yang dimiliki oleh peserta didik. Hal positif apa yang mereka inginkan di dalam kelas. Biasanya di dalam kelas mereka saat mereka belajar ada yang ganggu, mereka bilang saya mau ketika saya belajar tidak boleh ada yang ganggu. Itu hal-hal positif. Jadi kita harus menerapkan dengan bahasa-bahasa yang positif juga. Contohnya tadi, kalau anak-anak bilang saya harus datang pagi-pagi itu tidak terlambat. Berarti bahasa positifnya itu
saya harus datang tepat waktu. Ataukah misalnya mereka mau ketika mereka belajar itu tidak ada yang ganggu. Berarti kalimat positifnya itu saling menghargai. Jadi ketika mereka semua sudah menuliskan hal-hal positif itu, kita rangkum lagi. Rangkum dan kita lihat, kita susun ada berapa hal positif yang perlu kita terapkan di dalam kelas. Kalau semuanya sudah terapkan di dalam kelas, akan jadinya seperti ini. Kita lihat misalnya dari 14 orang, hal-hal biasanya kan ada yang sama, ada yang beda. Yang beda itu kita masukkan di dalam di sini, baru kita bisa terapkan itu semua. Itu saja. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk kesempatan kita pada siang hari ini. Kita tutup kegiatan kita dengan doa. Oleh karena itu, Ibu Elvin tutup kegiatan kita dengan doa. Silakan. Kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih banyak. Baik, selamat pagi semua. Pak Guru mau anak-anak di kelas 3 itu yang pertama rajin datang sekolah. Pak Guru mau yang kedua, anak-anak itu selalu berdoa ketika mau mulai les dan setelah les selesai. Pak Guru juga mau yang ketiga, ketika mau pulang Pak Guru mau anak-anak itu saling dulu di guru baru pulang. Jadi kesepakatan kelas ini yang akan kita susun dan kita buat sesuai dengan apa yang akan kita laksanakan di sekolah. Setuju? Nah, sepertinya tidak semangat. Berdiri dulu, berdiri. Ayo, berdiri. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Ya, duduk. Silakan siapkan berpoin masing-masing. Pak Guru bagi satu-satu. Setiap orang dia tulis. Saya mau kelas saya harus oke, yang sudah mari kita doa. Dari ini, lihat datang sini dulu, biar rapi. Silakan duduk biar rapi. Ini adalah hasil yang mau kita terapkan di kelas. Datang tepat waktu. Membawa bekal dari rumah. Membersihkan kelas. Saya mau anak kelas 3 baris dulu baru masuk kelas. Berarti bermana? Berarti berbaris sebelum masuk kelas. Ya. Saya mau les olahraga pakai baju olahraga. Mana ada enggak? Belum mau? Bagian kelima, bagaimana? Berpakaian olahraga ketika les olahraga. Ya toh? Setuju tidak? Setuju.